Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan update analisa mengenai BBRI ya, di mana BBRI ini sudah merilis laporan kuartal 2 2024. Nanti kita akan update fundamentalnya. Kemudian nanti juga kita akan update secara seasonality dan bandarmologi sedikit ya. Apakah saat ini sudah tepat untuk masuk atau belum ya kira-kira. Oke, kita pertama akan update dulu mengenai kinerja fundamentalnya atau laporan keuangannya. Ini yang kuartal 2 saya perbesar ya. Ini per 30 Juni 2024, teman-teman. Ya, kita lihat yang penting-penting saja. Kita lihat ya untuk kredit, pemberian kredit di sini kita lihat ada kenaikannya sekitar 5,9%, jadi sekitar 6%, masih naik ya. Kemudian kita cek dari simpanan nasabahnya atau dana pihak ketiganya, di sini juga masih terlihat ada kenaikan. Jadi so far masih good ya dari sisi kredit yang diberikan, dan dana pihak ketiga yang ditempatkan di BRI ini naik sekitar 2,3%. Namun di sini depositonya naik ya, jadi tapi tidak terlalu signifikan ya penambahan biayanya. Kemudian kita cek dari pendapatan bunganya ya. Kalau kita lihat pendapatan bunganya ini naiknya cukup oke ya, dari 85 triliun ke 98 triliun ya, atau sekitar naik 15% ya. Naik 15%. Nah, namun sayangnya ini CKP-nya naiknya juga signifikan ya. 21346 dari 14017. Ya, ini naiknya 52% teman-teman ya. Jadi cukup tinggi ya naikannya, yang menyebabkan labanya ya naik tipis ya, 29896 dari 29561. Ini cuma naik 1% saja ya, padahal kalau kita lihat pendapatannya naiknya cukup tinggi 15% ya, tapi ini digunakan untuk CKPN ya. Ya, jadi so far masih oke ya. Memang stagnan aja ya, memang stagnan secara laba bersih, namun secara pendapatan masih growth double digit. Ini cuma masalah CKPN. Dan kalau kita lihat untuk rasionya, kita update sedikit ya. KPMM-nya ini masih so far so good, masih jauh ya, 23,23%. Ya, untuk aset produktif aset bermasalahnya ini naik teman-teman ya tadi ya, karena CKPN-nya juga ikut naik. Dan CKPN-nya ini NPL gross-nya ini masih di atas NPL gross, jadi masih oke. Dan kalau kita lihat NPL net-nya juga masih di bawah 1 meskipun ini naik ya. Untuk ROA dan ROE ini bagus teman-teman ya, di atas standar. Kemudian untuk NIM-nya ini juga oke ya, di atas standar juga. Untuk BOPO ini juga bagus, di bawah 80%. Untuk CIR di bawah 40%, dan LDR-nya juga ini standar aja ya, 80 sampai 90%. Ya, jadi kinerjanya nggak ada masalah, hanya ada kenaikan CKPN saja. Ya, ini untuk secara fundamentalnya. Kemudian kita akan cek secara seasonality ya. Kita lihat dulu ini untuk grafiknya teman-teman ya. Kan sempat turun ya, dari tertingginya sempat turun ke 4110 ya. 4110 ini adalah harga awal tahun 2022 teman-teman ya. Jadi secara seasonality ini sebenarnya sangat menarik untuk teman-teman beli di 4110 ya. Kita lihat untuk seasonality teman-teman ya. Ini saya tarik seasonality Bank BRI 21 tahun ke belakang. Kalau kita trading saham BBRI menggunakan seasonality, mestinya 4110 kemarin itu adalah harga yang sangat menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat history sejarahnya BBRI itu setiap tahun jarang turun ya. Kita lihat ya, chance-nya itu 76% untuk naik. Dan kalau kita lihat ya, turunnya waktu 2008 waktu ada krisis, ini penurunan terdalam teman-teman. Jadi waktu itu ada krisis, ada penurunan terdalam 37,66%. 2015 turun tipis sekali ya.
Kemudian 2018 juga turun tipis sekali, nggak sampai 1%. 2020 COVID turun 5,24%. Nah, kalau teman-teman secara seasonality ya, logikanya 2024 ini nggak ada apa-apa teman-teman ya. Nggak ada masalah yang signifikan. Hanya ini adalah tahun pemilu saja. Tapi minusnya sudah 15,75%. Ya, artinya kalau berdasarkan histori seasonality, mestinya nggak mungkin ya masa tahun 2024 ditutup di akhir tahun nanti itu lebih dalam penurunannya daripada waktu COVID. Ya, secara logikanya kan seperti itu. Mestinya ini akan minimal, misal pun tetap minus tahun ini, itu nggak mungkin lebih dalam dari 5%. Jadi ada gap di antara 5% ke 15%, kira-kira masih ada chance untuk 10% untuk naik. Ya. Dan harga saat ini itu sudah mendekati tadi ke harga awal tahun 2023 ya. Di sini teman-teman ya, kalau teman-teman bisa beli di sini ya, waktu itu teman-teman udah seasonality beli di sini, teman-teman mestinya sudah profit lumayan sekitar 20%-an ya. Nah, kita lihat dari bandarmologinya teman-teman ya. Kita cek dari investor asingnya dulu ya, investor asing karena saham BBRI ini kan memang dikuasai 70% oleh investor asing ya. Nah, kita lihat ya, April, Mei, Juni. Kalau kita lihat di sini ya, saya besarin ya. April, Mei, Juni investor asing itu buang barang sangat masif ya, sangat masif ya. Kita lihat ya, belum pernah tuh semasif ini teman-teman ya. Nah, belum pernah sejak 2022 belum pernah pembuangan itu semasif ini. Tapi kalau kita lihat ya di bulan Juli ini memang masih buang barang investor asing, tapi sudah turun sangat signifikan ya. Jadi dia membuang totalnya sekitar 4 miliar lembar saham. Di bulan Juli masih buang, tapi sudah tidak signifikan ya, hanya 58,6 juta saja. Ya, jadi sudah mulai reda buang barangnya, sehingga apa yang terjadi di harganya ini sudah mulai berhenti penurunannya ya, dan ini sudah mulai rebound. Nah, kita lihat teman-teman ya, reboundnya ini lewat data perpindahan struktur saham ya. Kalau kita lihat memang 3 bulan terakhir yang buang barang adalah top 3-nya. Top 3 dari pemegang saham BBRI ya, di mana ini adalah reksadana asing, foreign MF. Kemudian foreign others atau investor lainnya ya, kemudian ada dana pensiun. Ya, ini buang kecil ya, tapi yang besar top 2-nya ini buang sangat signifikan ya, dan ditampung oleh investor retail lokal sehingga harganya turun. Dan untungnya di bulan terakhir Mei, di bulan Juni teman-teman kalau kita lihat ya, reksadana lokal ini sudah mulai ambil bagian dan asuransi lokal juga sudah mulai ambil bagian ya. Jadi harganya, dan nanti kalau kita lihat ya, buangnya juga sudah mulai tidak semasif biasanya ya. Tadi kita lihat ya untuk investor asing. Jadi harganya sudah mulai stuck di sini ya, sudah mulai membentuk area ranging ya. Nah, kalau menggunakan metode saya ya di mana kita menggunakan indikatornya adalah investor retail lokal. Kalau investor retail lokal lepas berarti uang besar ini sedang masuk ya, dan kita lihat di bulan terakhir ini investor retail lokal masih membeli teman-teman ya. Jadi di sini ya, di awal Juli saya tetap statusnya adalah do nothing atau saya belum mengambil posisi di BBRI ya. Meskipun harganya sudah naik, karena ini saya menggunakan metode dari perpindahan struktur saham, bukan dari seasonality. Ya. Kalau teman-teman secara seasonality pun ini sebenarnya sudah menarik teman-teman ya, cuman mungkin butuh waktu lebih lama. Ya, sampai akhir tahun lah ya, targetnya ini sampai Desember, sampai akhir tahun mestinya bisa mencapai ke sini ya. Kalau kita lihat BBCA juga sudah menyentuh all time high-nya lagi, meskipun labanya naiknya double digit, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Ya, jadi apakah saat ini sudah tepat untuk masuk ke saham BBRI? Kalau secara seasonality ya teman-teman pastinya ini sudah sangat bagus ya, secara seasonality. Secara fundamental masih oke lah ya, stagnan ya. Jadi mungkin akan ranging aja di sini, kemungkinan akan ranging ya sesuai dengan fundamentalnya yang tidak bergerak kemana-mana. Tapi kalau forecastnya nanti ke depan akan naik, tetap akan naik ya. Kalau saya sendiri nanti untuk teman-teman juga yang sudah memiliki data ini tinggal tunggu saja ya, nanti tanggal 1 Agustus ya, tanggal 1 Agustus apakah mayoritas investor retail lokal sudah mulai buang barang
Ya, dan kita lihat juga pergerakan top 3-nya foreign MF apakah sudah mulai turun. Ini masih tinggi ya, masih 1,19, minimal turun di bawah 1%. Ya, ini juga sudah di bawah 1%, minimal turun di bawah 1%, itu sebenarnya sudah oke untuk bisa masuk saja. Ya, tapi kalau saya lebih suka tunggu ya nanti. Nah, di sini ya nanti apakah saatnya masuk nanti di sini ya, tinggal apakah harganya naik juga nggak masalah ya. Ketika harganya sudah naik ini nggak masalah, karena 1 bulan bisa naik, kita ngambil momen kayak apa, satu tembakan, tapi chance-nya untuk profit itu lebih tinggi. Ya, nanti buat teman-teman bisa tunggu saja per tanggal 1 Agustus, bisa dicek investor lokal ID-nya. Ya, lokal ID-nya yang di bulanan ini ya, dari Juni ke Juli, lokal ID-nya apakah merah? Kalau merah berarti konfirmasi, itu bagus. Kemudian kalau misalnya masih hijau, seberapa besar ini foreign MF buang barangnya, apakah masih masif atau tidak. Tapi kalau kita lihat dari data ini, seharusnya tidak masif ya. Kalau kita lihat dari data ini, seharusnya tidak masif. Ya, jadi tinggal nanti menunggu apakah lokal ID ini masih cenderung membeli di harga saat ini atau sudah lepas barangnya atau taking profit jika belinya di sini, atau cut loss jika belinya di sini. Oke, mungkin dari saya itu saja teman-teman ya. Untuk saham BBRI ini semoga bisa bermanfaat. Kita akan update lagi nanti BBRI di bulan depan mungkin ya. Saya akan sering update yang BBRI aja, yang saya sering pantau ya. Jadi lebih mudah sih sebenarnya dari saya untuk lebih menjelaskan karena saya memantau. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.